Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang kami hormati, kepada yang terhormat Al-Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang kami ta'zimi dan kami nantikan mau'idhah hasanahnya, dan kepada semua jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kajian sore hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatil Quran. Yang ketiga, mau'idhah hasanah atau tausiah. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup atau doa. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini diberikan kelancaran. Ilahdini ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Acara berikutnya adalah tilawatil Quran. Kepada Ukhti Shanti Dewi kami persilahkan. Silakan Mbak Santi. Ya, terima kasih buat Dek Yuli yang telah memberi kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته
كتابته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف تؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shanti. Sadaqallahul azim. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Mayudah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada Ustadz kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sehat. Ini dari mana nih Bu? Dari mana saja nih? Majelisnya satu majelis? Enggak Pak, lain-lain. Beda. Ini Bu yang ada kurang lebih berapa orang nih? 100 orang. 100 orang Pak. Minggu depan kalau 10 juga nggak mau saya ngisi nanti. Banyaknya orang gimana Ustaz? Jauh-jauh saya dari luar negeri ke sini nih, 10 orang yang datang nih. 10.000 orang. Tambah 1.000 orang. Sekarang 11.000 orang. Yeah. Online 11 Pak, yang offline 1.000. Okay. Minggu depan ibu-ibu nanti bawa kawannya ya. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Ditunggu Pak kehadirannya di Majelis Taklim Junwan. Oke. Jadi diajak Bu, diajak itu boleh ya, bolehlah kita WhatsApp, tapi yang paling baik kita datangi langsung orangnya. Kapan-kapan kita datangi teman kita. Kita ada majelis. Jom kata orang Malaysia. Ayo. Jadi kita datangi Bu orangnya dan kita berikan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dia buat mengalir semuanya untuk kita, insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat semua. Sehat selalu, rezekinya luas. Amin. Tanahnya lebar. Amin. Suaminya soleh-soleh semuanya. Amin. Belum dapat jodoh, dipertemukan yang baik, yang soleh, yang kaya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, kajian kita mengenai orang tua yang durhaka. Ini rata-rata sudah memiliki anak, Bu ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, jadi kita bahas sedikit-sedikit. Ini 3 ayat yang berkaitan dengan 3 ayat yang berkaitan dan tak lepas. Kalau ada satu ayat, kalau ada satu, mesti dia satu lagi lekat. Tidak boleh lepas. Saling berkaitan antara keduanya. 3 ayat tersebut adalah ati Allah wa ati Rasul. Kelihatan Bu ya, screen-nya? Alhamdulillah kelihatan jelas, Pak. Oke. Yang pertama taat pada Allah, taat pada Rasul. Sehebat-hebatnya ibadah seseorang, kalau dia tidak ikut Nabi, mardud, tertolak. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti ada juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau hanya ibadahnya saja yang diandalkannya, jadi ibadahnya pun tertolak juga. Yang kedua, mendirikan sholat dan bayar zakat. Jadi sholat yang banyak, sholat sunnah dilaksanakannya. Dulu waktu jahiliyah, alhamdulillah sudah dikerjakannya sholatnya, sudah diqodhonya. Tapi dia tidak bayar zakat, padahal harta sudah banyak, sudah dicukupi Allah Ta'ala. Sebelumnya tidak ada. Alhamdulillah setelah di sini sudah puluhan tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, ada alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Maka segera bayarkan zakat. 2 ini lengkap. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan orang tua. Nah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada orang tua. Bagaimana cara kita bersyukur kepada orang tua? Cara pertama, Bu, kalau kita bersyukur kepada orang tua, yang pertama, setelah sholat, kita doakan orang tua. Setelah sholat, Rabbighfirli wali walidayya. Ini cara bersyukur kepada orang tua. Ini ada 2. Pertama, setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, kita doa untuk orang tua kita. Yang kedua, setelah azan. La ilaha illallah. Ini kalau azannya di kampung, Bu ya. Dan bukan azan di alarm HP. Azan langsung. Kalau ibu-ibu nonton di YouTube, azan Mekah, live, langsung. Maka kita jawab. Nah, setelah azan, maka kita doa. Rabbighfirli wali walidayya. 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. 5 kali. Sesudah 5 kali baru ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi kan kita setelah azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah akhirnya itu kita tambahkan sedikit Rabbighfirli wali walidayya 5 kali dan ditambah dengan warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisa dipahami kira-kira, Bu ya? Itu cara bersyukur kepada orang tua. Ini sekalian karena memang pembahasan kita terkait dengan orang tua. Nah, hadirin rahmati Allah, anak itu adalah hadiah Allah Ta'ala, amanah. Maka dua-duanya memang tanggung jawab orang tua. 2 orang tua ini, kalaulah 2 orang tuanya bekerja, khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur 10 tahun, sebaiknya ada yang mengalah. Karena banyak orang-orang yang hidup di perkantoran kan, di kota-kota besar, mereka biasanya kerjanya
Dua-dua, suami dengan istri. Sebagaimana di Hong Kong ini kan kebanyakan mereka kerja. Suaminya kerja, istrinya juga kerja. Nah, seperti itu untuk pendidikan anak tidak baik. Mesti ada salah satu yang mengalah untuk pendidikan anak. Sebab anak itu ada golden age-nya. Mereka ada umur emasnya. Umur emasnya berapa? 0 hingga 7 tahun. Golden age. Ada yang 0 sampai 5 tahun. Anak kecil itu mereka bisa dapat menguasai hingga 7 bahasa. Anak-anak kecil kita, cucu ataupun cucu, itu mereka bisa menguasai sampai 7 bahasa. Kemampuan itu ada. Jadi kalau ibu, bagaimana anak-anak yang di anak Indonesia yang lahirnya di Hong Kong, Indonesia bisa juga, Inggris bisa juga, Kanton bisa, Basa Jawi pun ya saged. Jadi mereka punya kemampuan itu. Maka tidak heran kalaulah kita mendengar, oh Imam Syafi'i beliau mampu menghafalkan Al-Quran. 7 tahun selesai. 5 tahun, ulama-ulama terdahulu. Ada yang 10 tahun sudah selesai hafal Quran. Karena memang makanannya hari-hari itu. Bahasa yang digunakan oleh orang tuanya, itulah menjadi bahasa mereka. Jadi Bu, anak orang Arab, anak kecil umur 5 tahun di Arab, itu lebih fasih dia bahasa Arab dibandingkan kita. Kita udah umur 30 tahun, 40 tahun, tapi kita nggak pandai-pandai untuk bahasa Arab. Tapi anak kecil di sana 5 tahun sudah pandai bahasa Arab. Mengapa? Bahasa ibunya. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak, adat kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga, itu menjadi memori jangka panjang untuk anak-anak. Ayahnya suka mengaji. Di mana mengaji? Di tengah-tengah rumah. Dilihatnya. Oh, kalaulah ayah sering mengaji setelah subuh. Kalau ibu biasanya mengaji setelah maghrib. Kita Bu saya pingin anak saya supaya rajin membaca. Kita main HP. Kira-kira bisa tidak kira-kira Bu? Berat. Angel, wis angel. Mengapa? Lain kebiasaannya. Kalau kita mau agar kebiasaan-kebiasaan baik itu diamalkan ataupun dilakukan oleh anak-anak kita, yang memulai kebiasaan baik itu kita. Anak supaya rajin membaca. Sediakan buku-buku yang mungkin yang dari kecil kan, buku-buku cerpen, buku-buku majalah anak-anak. Kalaulah mungkin liburan dibawa jalan-jalan ke toko buku. Hadiah ulang tahunnya berupa buku. Hari-hari dengan buku, hari-hari dengan buku. Zaman sekarang, Bu, orang tua itu mesti lebih pintar dari anaknya. Anak sekarang sudah pandai main TikTok. Kita belum main Facebook pun belum bisa juga. Kadang-kadang begitu. Anak-anak sekarang mereka sudah main coding. Coding ini cara-cara buat aplikasi. Nah, kita sebagai orang tua, bukanlah kita main HP-nya, tidak. Kita tahu di dalamnya itu apa. Sehingga kita pun bisa memasuki dunia mereka. Orang tua yang baik bagaimana? Orang tua yang bisa masuk ke dunia anaknya. Oh Ustadz, anak saya sudah dewasa. Sudah umur 18 tahun sudah. Dibilangin gak dengar-dengar juga. Dibilangin A, dia buat Z. Gimana nih Ustadz? Yang pertama kita minta maaf. Rendahkan diri kita. Kenapa? Karena kita jauh. Umi minta maaf. Karena Umi selama ini belumlah memberikan kasih sayang yang baik terhadap kamu. Kita rendahkan diri kita. Kapan-kapan mungkin mudah-mudahan selesai pandemi ini, kita pulang, cara berbicara, kalau kita berbicara dengan anak kecil beda, dengan anak remaja beda, caranya lain. Kalau anak-anak kecil di bawah 10 tahun, kita jadi hamba.
Kita jadi pelayan. Mereka minta apa, kita berikan. Tapi kalau sudah menganjak remaja, beranjak remaja, itu mesti kita anggap sebagai kawan. Mereka ingin dihargai sebagai seorang manusia dewasa. Nggak bisa lagi kita anggap dia anak kecil, tidak. Nggak bisa lagi kita suruh-suruh, seperti ini, mesti ini, nggak bisa. Mesti kita tawarkan, ajak dia berpikir. Nah, anak yang remaja mesti kita ajak berbicara yang baik. Kalau kita berjumpa, berbicara dengan anak-anak yang kita dewasa, kita mesti sama jarak berbicaranya. Maksudnya, kalau satu berdiri, kalau yang anaknya duduk, orang tuanya berdiri. Kamu, ditunjuk-tunjuk. Kamu ini salah, kok coba kamu buat begini. Itu dia nggak suka seperti itu, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau kita berbicara dengan anak, khususnya yang remaja, sama sejajar. Kalau duduk, kita juga duduk. Dan pegang bahunya, dielus kepalanya, peluk badannya. Nah, ibu minta maaf. Karena memang banyak yang kekurangan ibu. Tetapi ibu ingin sekali agar kita sama-sama memperbaiki diri. Kebanyakan orang-orang yang narkoba, anak-anak yang bermasalah, itu adalah orang-orang yang antara suami dan istrinya pun bermasalah. Maka karena memang kejadian seperti itu dan sudah terjadi, kita minta maaf. Kita berjuang untuk anak kita. Sebab hadiah Allah Ta'ala. Anak ini hadiah. Dan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah, maka tanggung jawab kita. Pertama, kita berikan yang baik-baik. Oh Ustadz, ini apa namanya tuh, gimana lagi nih? Saya suami ini nggak sholat dan sebagainya. Maka pilihan pertama itu betul-betul. Jadi suami jangan sampai tidak sholat. Kan dia mau dengan saya Ustadz. Tunggu dulu, jangan hanya mau saja. Banyak yang mau dengan ibu-ibu ini. Sudah banyak tanahnya, sudah banyak uangnya. Banyak yang mau nungguin di kampung. Cuma hati-hati. Jadi pasangan itu dipilih yang terbaik. Kan cuma dia yang mau Ustadz. Iya, cuma dia. Tapi kita itu meminta pilihan Allah Ta'ala. Bukan pilihan kita. Pilihan Allah yang kita dahulukan dibandingkan pilihan kita. Maka doanya ketika pasangan itu, ya Allah, berikanlah aku pasangan yang terbaik menurut-Mu, wahai Allah. Jikalau ini jodohku, cepatkanlah, jangan lambatkan. Mudahkanlah, jangan sulitkan. Jadi doanya dicepatkan, jangan lambatkan. Kalau memang sudah yang terbaik dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah cocok. Gimana caranya kalau dia cocok atau tidak? Tinggal bagaimana dia dengan orang tua kita ataupun wali-wali kita. Kemudian makanannya utama. Makanan yang terbaik untuk anak kita. Tidak mesti yang mahal, tetapi kita latih anak-anak kita makan makanan yang sehat. Sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian ibadah, sholat, keilmuan begitu juga. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang buat anak itu durhaka terhadap orang tua. Dan orang tua ini termasuk durhaka terhadap anaknya. Apa? Orang tuanya memarahi anaknya di depan orang. Orang tua ini termasuk durhaka. Mengapa? Dia marahi anak kandungnya itu di depan orang. Aibnya dibuka semua. Ini kalau tidur ngompol aja kerjanya nih. Bukannya mau dibereskan di tempat tidurnya. Padahal umur udah 15 tahun, ngompol aja. Tiap hari kubersihkan. Diungkapkannya di depan kawan-kawan sekolahnya. Ini anak sudah mau SMA, udah 15 tahun. Tapi digitukan oleh orang tua di depan kawan-kawannya. Malunya luar biasa, dendam anak itu. Ini tiap hari kalau belajar nih, kalau liburan tidur aja kerjanya. Anak tadi, dia menghafal Quran. Dia liburan, dia pesantren. Ya wajar kadang-kadang untuk istirahat lebih banyak di rumah. Tapi
kadang strong orang tuanya nih, tidur aja kerja di rumah, main HP aja. Iya, tinggal kita batas-batasi saja. Kalau kita memang tidak inginkan anak kita terlalu lama, ya kita tinggal batasi. Buat perjanjian, Bu. Ketika berada di rumah, orang tua mesti buat rules, mesti buat peraturan-peraturan ketika di rumah. Contoh, ketika makan tidak boleh megang HP. Jadi orang-orang barat, itu mereka sering membuat peraturan seperti itu. Mengapa? Karena ketika waktu makan, disitulah mereka mengobrol. Cerita, kamu tadi pelajarannya apa? Sekolahnya gimana? Teman-temannya gimana? Cerita, ngobrol. Ini anak di mana, orang tua di mana, hilang semuanya. Nggak tentu makannya, nggak tentu pertemuannya. Ketemunya hanya minta duit saja. Ma, minta duit. Ya, minta duit. Jadi, di rumah ada peraturan-peraturan. Setelah maghrib, waktunya mengaji. Semuanya mengaji. Kumpul di ruang tamu. Nggak ada buka-buka sinetron-sinetron. Nggak ada buka-buka HP. Fokus ketika waktu maghrib ngaji. Habis subuh ngaji. Misalnya seperti itu. Dibagi tugasnya. Yang anak lanang bagian halaman misalnya. Anak perempuan bagian cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Dibagi tugasnya. Jangan semuanya emaknya. Aku tidak mau anakku susah. Biarlah aku saja yang merasakan kesusahan anakku. Tak usah karena sayang. Karena dia capek ke sekolah. Nggak bisa, Bu. Anak-anak di Jepang sejak kecil sudah dibiasakan membersihkan rumah, membersihkan kelas dari kecil. Jadi ada bos Toyota. Orang Indonesia, kita termasuk pengusaha, itu ke Jepang, jumpa dengan bos Toyota. Ternyata di rumah bos Toyota tadi tidak ada yang bantuin di rumah. Yang menyediakan makan mereka sendiri, masak ya masak sendiri. Padahal sudah tua nih. Kalau kaya ya nggak tanggung kalau kayanya. Tapi rumah sederhana, dia dengan suami istrinya saja, menghidangkan untuk tamu orang Indonesia tadi. Jadi, hadirin rahmatus wa ta'ala, itu kita mulai daripada kita. Dan kita, masalah anak yang mengerjakan pekerjaan rumah, itu adalah bentuk kasih sayang kita, supaya mereka belajar mandiri. Karena begitu banyak sekarang, khususnya ibu-ibu perkotaan, tidak mau mereka untuk menyusahkan anaknya. Sehingga tidak disuruh nyuci piring, tidak disuruh apa-apa, jadi susah ketika dewasanya. Nggak ada sifat, tidak ada sifat memahami. Apa bahasa Jawanya? Tanggung jawab. Nggak ngerti dia. Orang Jawa, wong Jawa, orang Jawa, pripun iki? Jadi dia, padahal dia orang Jawa, tapi ya orang Jawa, nggak ngerti dia. Gimana anak-anak sekarang, Bu, hasil survei. Nggak pandai mereka bergaul, nggak pandai. Sama orang tua kadang tuh nggak ada istilahnya hormat-hormatnya. HP aja pegangannya. Begitu. Nah, adab-adab keseharian, berbicara dengan orang tua, memahami sikap, beradaptasi dengan masyarakat, itu mesti diajari sejak kecil dan dimulai dari rumah. Rusaknya anak dari mana? Dari rumah. Oh, kan kawan-kawannya. Iya, kawan-kawannya. Karena kita tidak memahamkan anak. Maka orang tua mesti jadi best friend. Mesti jadi teman baik, sahabat anaknya. Kita mesti ambil kepercayaan itu. Jangan sampai dia lebih percaya kepada temannya, cowoknya, ceweknya, pacarnya, dibandingkan kita sebagai orang tua. Susah mati, Pak. Susah mati, Bu. Kita ngirimkan uang. Dari sini kita dimarah-marahi majikan kadang-kadang. Dia di sana narkoba. Kan gawat nih. Maka yang rahmatus wa ta'ala, ibu-ibu sekalian, kita mulai daripada diri kita. Bagaimana ya kalau kita nelpon, nah kita minta maaf, tanya perkembangan mereka, apa peningkatannya, kira-kira kita, kalaulah mungkin dia bisa buat begini, kita kasih hadiah, kalau dia mungkin ngajinya sudah selesai kah, ataupun dia ada mungkin kursus bahasa Inggrisnya selesai,
Jadi Bu, cita-cita kita mesti tinggi. Kita mesti bercita-cita. Baik diri kita, anak kita, ataupun cucu kita. Cita-citanya apa? Khususnya dalam bidang agama. Paling tidak jangan kurang diri kita. Kita dahulu. Memperbaikinya dari mana? Dari diri kita. Kalau kita mau tidak jadi orang tua yang durhaka, perbaiki diri kita dahulu. Baru kita nasihati anak kita. Yang telah kita buat, itu kita nasihatkan kepada anak. Nah, alhamdulillah, Ibu tadi mengaji. Alhamdulillah 1 juz. Sudah dibuat nih Bu. Baru kita sampaikan, kita aja anak kita. Ini belum dibuat. Nah, kamu ya baca 1 juz. Kan gak ada kerjaan kan? Kita dulu Bu, kita buat, baru kita sampaikan. Karena beda nanti kekuatannya. Ketika kita sudah berbuat amal, kemudian kita menyampaikannya, kekuatannya beda. Ada yang rahmat Allah SWT. Jadi kita bangun kepercayaan anak. Kita bangun kepercayaan anak. Kepercayaan itu yang mahal. Nah, kebiasaan kadang-kadang dari kecil anak kita sudah kita ajari berbohong. Anak itu nangis, tapi kita bilang, oh itu ada kucing di atas itu, kucing. Tengok tuh kucing di atas dinding. Di atas apa namanya itu, atas pohon kah, ada burung-burung. Padahal nggak ada sebetulnya. Nah, itu sudah mulai kebohongan-kebohongan diajarkan. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau kita berbicara terhadap si anak, maka kita bicara yang baik-baik saja. Ada yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang masyhur bahwa seorang lelaki datang melaporkan anaknya yang durhaka. Seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Khalifah, ini anak saya durhaka. Coba berikan dulu mungkin hukuman untuk dia agar dia taat kepada orang tuanya. Sayyidina Umar orangnya, beliau ingin mentahqiq berita tersebut. Jadi sering beliau itu memang mengecek, betul tidak anaknya itu adalah durhaka, dipanggil anaknya. Maka ditanya, kamu durhaka pada orang tua kamu? Maka anak tersebut menjawab, wahai Khalifah, apakah seorang anak itu punya hak atas orang tuanya? Apakah seorang anak itu punya hak atas orang tuanya? Benar, kata Sayyidina Umar. Tapi orang tua saya ini tidaklah memberikan hak-hak saya. Apa haknya si anak? Memberikan ibu yang baik. Ternyata ibunya majusi. Ibu si anak ini majusi. Penyembah api. Gimana anak tadi mau bagus, mau baik. Sedangkan ibunya sendiri, ya tidak baik. Yang kedua, dia tidak mengajari saya agama. Jadi Bu, pengaruh orang tua, lingkungan, itulah yang pertama kali yang berpengaruh terhadap si anak. Ada anak LGBT. Tahu Bu ya LGBT ya? Yang GG itu, yang lesbi, itu bermasalah itu. Bermasalah di keluarganya. Dia benci terhadap laki-laki sehingga suka dengan perempuan. Kenapa? Karena dulu orang tuanya ataupun keluarganya itu sering memukul-mukuli dia sehingga dia benci terhadap laki-laki. Jadi orang-orang seperti itu biasanya bermasalah di mana? Di keluarganya. Tidak ada pendidikan yang mendalam baik segi agama ataupun psikologis anak. Jadi ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, si anak tadi pun dia diberikan nama yang tidak bagus. Jadi Sayyidina yang anak yang datang kepada Sayyidina Umar, ibunya tidak bagus, beragama majusi, tidak diajarkan agama, namanya pun tak bagus. Namanya Ju'lan. Ju'lannya apa ya? Hewan kumbang. Kalau kita katakan sekarang nama kok gajah. Kalau dulu kan memang Indonesia ada nama-namanya Gajah Mada kan. Zaman sekarang kok namanya harimau. Kan tidak istilahnya tak elok. Untuk zaman sekarang. Namanya nama binatang. Quran tidak diajarkan. Jadi
Orang tersebut, anak tadi, dia melaporkan balik kepada Sayyidina Umar. Sehingga orang tersebut, itu yang dinasihati oleh, lelaki tadi dinasihati oleh Sayyidina Umar. Maka dengan rahmat subhanahu wa ta'ala, anak yang kita inginkan agar dia berbakti kepada kita, itu kita mulai dari diri kita sendiri. Sebuah asar dinyatakan, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Kamu, kalaulah ingin anak kamu baik terhadap kamu, kamu dulu berbaik pada orang tua kamu. Kalau kamu baik terhadap orang tua kamu, mudah-mudahan anak kamu pun akan baik juga terhadap kamu. Jadi dengan rahmat Allah SWT, diri kita tergantung bagaimana kita kepada anak kita. Berbuat baiklah pada orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik kepadamu. Ini dalam Mustadrak Hakim. Jadi dengan rahmat Allah SWT, kita usahakan diri kita. Awal daripada kebaikan rumah tangga adalah, khususnya anak-anak kita dulu. Baca Quran, kita mau anak kita zikir, kita mau anak kita menghafalkan Quran, kita mau anak kita soleh. Kalau doa, Bu, jangan kalau doa, kan kita sekarang kan trennya kan menghafalkan Al-Quran. Jadi, kalau kita pun mendoakan anak kita, jangan doanya, ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Jangan begitu saja. Doanya bagaimana? Ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran yang soleh. Jadikanlah anakku insinyur penghafal Al-Quran yang soleh. Jadikanlah anakku dokter, dokter, penghafal Al-Quran dan yang soleh. Solehnya mesti, Bu. Yang penting ada solehnya. Walaupun anak kita mungkin tidak berprestasi dalam sekolah, tapi dia soleh. Udah cukup, Bu. Dia punya 8 orang anak. Semuanya di luar negeri semua. Nggak ada yang nemenin. Kecuali yang tadi kurang berprestasi tadi. Ternyata anak yang kurang berprestasi itulah yang menemani dia di hari tua. Maka dengan rahmat Allah, jangan banding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Si itu bisa nilainya tinggi. Kamu kok nggak bisa ya? Kan sama-sama les. Kan sama-sama kalian sekolahnya sama. Anak kita itu tercipta punya keistimewaan masing-masing. Itu yang mesti kita pahami. Anak kita, bahkan diri kita sendiri, ada bedanya. Keistimewaannya, kelebihannya lain-lain. Satu dia suka nggambar, seni. Satu dia suka untuk belajar, satu suka olahraga. Jangan main bola aja, olahraga ya, tiap hari main bola. Kamu nih tiap hari di kamar, ya ngapain di kamar? Ternyata anak tadi dia mendesain di komputernya, main komputer. Bahkan sekarang udah mahal sekarang nih, desain grafis. Jadi ada yang SWT, jangan sampai kita banding-bandingkan anak kita dengan yang lain. Setiap anak punya keistimewaan masing-masing dan kita dukung. Doanya apa tadi? Anak kita doakan untuk sebagai anak yang saleh. Alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita anak yang insinyur juga. Anak yang dia penghafal Al-Quran juga. Dan jangan dibeda-bedakan ini, Bu. Oh, anak saya sekolah agama. Oh, anak saya sekolah dunia. Anak saya sekolah akhirat. Dua-duanya bergabung. Jadi dia hafal Quran juga, dia paham tentang kitab-kitab agama juga, dan dia pun tahu tentang keilmuan-keilmuan daripada sains dan teknologi juga. Jadi itu yang mau kita bentuk, dan itu yang mahal sekarang. Dan ini sudah dimulai untuk mengembalikan kejayaan Islam seperti dulu lagi. Umat Islam dulu bangkitnya mengapa? Karena mereka penghafal Al-Quran, faham ahli fikih, dan ahli astronomi. Mereka penghafal Al-Quran, mereka memahami fikih, kitab-kitab agama, dan mereka menjadi saintis. Itu yang diwujudkan zaman dahulu. Nah sekarang zamannya, karena keislaman itu sudah mulai meningkat, tahfiz-tahfiz pun sudah banyak, kita jangan sampai tidak berperan juga, Bu. Maka mulailah kita cita-citakan anak kita juga menghafal Al-Quran, sekolah yang tinggi. Habiskan harta kita untuk sekolah anak setinggi-tingginya. Kadang ada orang tua yang dia sayang dengan hartanya, nggak mau keluar hartanya. Padahal anak tadi sudah semangat. 3 anak, kalau kita mau anak kita berhasil, 3 orang mesti berperan. Anak tadi semangat. Gurunya juga semangat, ngajarkan ilmu. Yang ketiga orang tuanya jangan sampai lesu juga.
silakan dihabiskan hartanya. Jual tanah macam-macam untuk sekolah anak setinggi-tingginya. Jadi niat kita besar. Mengapa? Kita ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita menjadi salah satu bagian daripada kebangkitan Islam, insyaallah. Demikian Bu, mungkin yang boleh saya sampaikan. Jika mungkin ada yang perlu kita diskusikan sama-sama, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan cara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan, kalaulah ketika sudah dalam keadaan berwudu, kemudian membersihkan ataupun memasak babi, itu bagaimana keadaan wudunya? Wudunya tetap ada, tinggal dia bersihkan najisnya. Itu yang pertama. Kemudian berarti apakah babi itu najis? Babi tetap najis, tetapi dia tidak termasuk yang membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu keluar kentut, sentuhan antar jenis kan, lelaki. Nah, jadi itu syarat-syarat yang membatalkan wudu tidaklah termasuk kena najis. Jadi ibu kena darah ikan, kodok misalnya, ataupun babi dan sebagainya, itu tinggal disucikan saja. Kalau memang ada wudu silakan. Tapi memang lebih baik kita berwudu lagi begitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sebentar Bu ya, satu lagi. Bersihkan. Itu tetap disucikan sebagaimana biasa. Karena dia itu najis juga. Ya. Ya, silakan Bu. Iya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz masalah apa ya? Tipsi Ustaz. Ya Bu. Tipsi, apa itu? Uang yang selain dari gaji gitu Ustaz. Oke, tips ya. Iya tips apa ya itu namanya. Ini apa kan majikan saya kan kadang mahjongan gitu. Ustaz tahu ya mahjongan gitu yang main-main apa itu loh. Ya. Ibu ambil uangnya ya. Nanti untuk sosial. Oh gitu Ustaz. Sosial maksudnya apa saja boleh gitu misalnya infak sedekah gitu, senilaian gitu apa gimana itu? Infak sosial contoh. Pembuatan jalan di kampung kita, sosial yang di kampung kita kirim uangnya. Oh. Iya. Yang digunakan banyak orang. Jadi kadang memang gitu. Pemerintahan kan sering mendatangi pondok-pondok, orang-orang pemerintahan. Sedangkan pemerintahan ini memang ya macam-macam lah istilah uang yang beredar di pemerintahan ini. Maka kiai-kiai ataupun ulama-ulama yang soleh-soleh itu mereka biasanya menerima juga uang daripada pemerintah, tetapi digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya akses ke pondok itu, jalannya, jembatan, mungkin ada perairan sekitar itu supaya berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi kalaulah diberikan uang-uang hasil mahyong itu silakan diterima. Bahkan kan ada untuk yang berpendapat bahwa bank itu adalah riba. Ya, kan bunganya ada, nyimpan uangnya di bank. Dan hasilnya adalah kan riba kalau bunganya. Ambil bunganya, jangan dibiarkan aja. Oh, saya tidak mau menerima haram. Nggak begitu, ambil bunganya. Bunganya ambil, gunakan untuk kepentingan sosial. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Tapi ini melenceng ya Ustadz ya.
Ya, udah banyak yang melenceng Nah. nih Bu sekarang nih Bu. Ini ya Ustadz, kan waktu sholat, kalau Ustadz pernah bilang kalau sholat itu dzikir di tempatnya. Karena Ya. kita di sini kadang ya Ustadz, kadang waktu dzikir itu kita itu ndak ada waktu untuk dzikir. Jadi dzikirnya sambil setelah sholat selesai, dzikirnya sambil kerja. Gitu gimana hukumnya Ustadz? Bisa apa enggak? Makasih Bisa, Ustadz Bu. atas jawabannya. Bisa ya? Iya mau kok muda. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil baring bisa. Kapan aja boleh, Bu. Sambil kerja gitu wiritannya kan astagfirullahaladzim, Iya. astagfirullahaladzim. Wiritan sholat itu sambil kerja di sambil kerja itu enggak duduk di tempatnya gitu. Ya. Dan Bisa. begitulah Ibu, karena kita memang istilahnya kegiatan juga padat, ya seperti itulah kadang ketika maghrib khususnya kan sibuk biasanya. Iya. Nah itu jadi memang segera selesaikan sholatnya, zikirnya nanti. Tetapi memang lebih afdol, zikir itu khusyuk. Jadi sebelum tidur misalnya Ibu selesai apa? Selesai bekerja, nah, silakan sholat istilahnya 2 rakaat dulu baru berzikir. Jadi hasilnya itu lebih kena. Karena kita fungsinya zikir itu apa? Menenangkan hati yang sedang galau, ditinggal kekasih dan sebagainya, masalah-masalah kan banyak Bu ya. Nah di situ dia fungsinya itu. Hati kita tenang, kita lebih dekat dengan Allah, iman kita bertambah dengan zikir itu. Jadi fokusnya lain. Tetapi kalau kita zikir-zikir biasa memang, silakan, tidak ada masalah kalau kita pun sambil bekerja. Oh, oke, makasih Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak. Saya pernah mendengar suatu pernyataan bahwa orang tua itu berdosa kepada anak jika anak itu dititipkan kepada orang tua, sedangkan ibu dari anak itu kan bekerja untuk menghidupi atau membiayai anaknya tersebut karena dari ayahnya juga nafkahnya kurang gitu loh Pak Ustadz. Apakah pernyataan itu benar Pak Ustadz? Apa namanya itu? Bentar Bu, mana nih? Ya. Jadi yang ditanyakan adalah hukum menitipkan anak itu kepada simbahnya gitu. Hukumnya Ya, bagaimana? Iya Pak Ustadz. Kita karena ibunya itu juga keluar itu juga bekerja untuk menghidupi anaknya tersebut gitu Pak Ustadz. Jawabannya begini Bu. Ibu segera kumpulkan keuangan di sini, segera pulang buat bisnis di sana, kembangkan bisnisnya. Jadi jangan sampai lama-lama di sini. Yang bagus itu pulang kampung buat bisnis. Itu yang lebih baik. Dan jangan sampai kita, kan orang tua sudah menyusahkan. Kita sudah dididik oleh orang tua. Kita setelah dewasa, nyerahkan anak kita lagi. Double-double. Kebiasaan kita, orang Nusantara itu cukup baik dibandingkan orang sini. Sekarang, di sini kan orang tua masih bekerja juga. Nah kita, karena punya sifat seperti itu memuliakan orang tua, hendaklah orang tua kita itu ya aman-aman, tenang-tenang, happy-happy. Jadi sebaiknya memang janganlah kita menyusahkan orang tua kita yang sudah tua pun. Nah, jadi sebaiknya seperti itu. Tapi orang tuanya itu ridho kalau merawat cucunya karena kan ya mengingat semakin lama kan semakin mahal biaya pendidikan juga gitu Pak Ustadz. Iya Bu, masalah ridho yang memang orang tua ridho. Tetapi memang kita sebagai anak Jowo, gitu. Kita mesti paham. Orang tua kita dulu sudah susah payah, anaknya 8. Ini mau dititipkan juga cucunya. Nah, kebiasaan seperti itu mesti kita hilangkan. Nggak apa-apa lah, kan saya kerja di luar negeri. Makanya Bu, karena sudah situasi seperti ini, kumpulkan uang, susun planningnya ketika nanti pulang di kampung, besarkan bisnisnya. Bukan besarkan lamakan di sininya, tidak. Pulang secepatnya bisnis dikembangkan.
Apa saja dijual, itu lebih baik. Sebab karena supaya kita lebih dekat dengan orang tua, berkhidmat ataupun melayani orang tua, kita nggak tahu kapan orang tua kita ini meninggal. Tetapi kalau boleh kita tuh ada dan kita tuh memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau mau berjuang, kita berjuang di sana, Bu. Nah, begitu sebaiknya. Oke, Ya, Bu, terima kira-kira kasih segitu. Pak Ustaz. Ya, terima kasih buat penjelasannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi kira-kira, Bu? Oke, sampun, Bu. Udah. Cara selanjutnya yaitu doa Pak penutup. Silakan Ustaz. Pimpin doa. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan Al-Fatihah supaya Allah Subhanahu wa taala angkat masalah-masalah kita, selesaikan hajat-hajat kita. La hadratan Nabi Mustafa bibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita baca sama-sama, Bu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, demikianlah acara pada sore hari ini terselenggara dengan lancar. Biqauli hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi sebagai pembawa acara awal sampai akhir banyak kesalahan dan keliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara pada hari ini kita tutup dan sebelum bangun dari majelis, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.